Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para pemirsa channel Ngajini Leluhur yang berbahagia, kali ini kami akan mengunjungi beberapa situs yang ada di Kecamatan Montong. Dan ada cerita dan kisah apa? Mari kita ikuti bersama-sama. Dan ternyata lur, di Montong juga ada loh api abadi. Bagi yang penasaran, nanti kita tayangkan videonya. Mari lur, lanjut. Alhamdulillah lur, kita telah sampai di kompleks sekitar lokasi makam dari Mbah Wasil. Mumpung membahas nama Al-Wasil lur, kata Al-Wasil berasal dari akar kata bahasa Arab yang bermakna orang yang mencapai atau yang menyambung. Dalam tradisi Sufisme, seorang wasil adalah murid atau salik pencari jalan spiritual yang telah berhasil menyelesaikan perjalanan spiritualnya dan mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Wasil merujuk pada individu yang telah mencapai tingkatan spiritual tertentu atau berfungsi sebagai penghubung atau perantara. Karena membahas Mbah Wasil lur, terkait hal ini ada seorang penyebar Islam di Jawa, khususnya Jawa Timur, setelah Syekh Subakir. Beliau adalah Syekh Riyasiddin An-Nisaburi, terkenal dengan nama juga disebut Mbah Wasil, dan juga dikenal dengan Pangeran Mekah. Dan Mbah Wasil ini membawa kitab berjudul Al-Asrar, kitab yang menjelaskan tentang rahasia-rahasia. Kitab Al-Asrar ini oleh Mbah Wasil diajarkan kepada seorang penguasa di wilayah Kediri yang masuk Islam. Dan penguasa tersebut lebih dikenal dengan sebutan Sri Prabu Jayabaya. Dan terjemahan tulisan kitab dari Mbah Wasil yang diterjemah tersebut kemudian dikenal dengan Serat Jayabaya atau Serat Prabu Jayabaya. Ngono lur. Dan mungkin saja makam dari Syekh Abu Wasil Abdullah yang ada di sini mungkin ada keterkaitan dengan Mbah Wasil yang ada di makam Kediri, yaitu di Setono Gedong di Jalan Dohoy lur. Jadi semua itu butuh penelitian. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu tentang asal usul dan nasab dari Mbah Wasil yang ada di sini, silahkan cantumkan di kolom komentar. Selain itu lur, nama Jawa kuno merupakan bagian tak terpisahkan dari kekayaan budaya Nusantara yang telah berkembang selama berabad-abad. Tradisi penamaan ini mencerminkan filosofi hidup, harapan, dan doa yang mendalam
dari masyarakat Jawa terhadap generasi penerus mereka. Maka dari itu, jangan kaget jika di beberapa tempat, khususnya di Jawa atau di beberapa tempat makam, kita temukan nama yang sama. Mungkin persamaan nama itu ada unsur dari keluarga ataupun unsur dari keturunan ilmu, seperti itu lur. Dan setelah ini kami turun lur untuk nanti menuju ke makam Dewi Sindu dan Mbah Ronggo. Dan ini ada batu berbentuk seperti ranjang lur, entah apa fungsinya lur. Ada cerita dan kisah apa di makam Dewi Sindu dan Mbah Ronggo? Tetap ikuti perjalanan kami lur, tetap duduk manis, nikmati secangkir kopi, lanjut lur. Akhirnya kita sampai lur setelah menelusuri jalanan yang licin karena habis hujan lur kemarin malam. Akhirnya kita sampai di tempat situs makam Mbah Ronggo dan Dewi Sindu lur. Sungainya masih mengalir deras lur di sini lur. Suasananya dingin lur, sejuk sekali lur. Kalau dulur-dulur mau kesini dijamin hatinya akan tentram karena jauh dari kebisingan lur. Itu ada musola yang baru selesai dibangun lur. Kalau kita kesini apalagi pada malam hari lur, dijamin pasti tambah sunyi lur. Menurut cerita penduduk sini lur, Mbah Ahmad Ronggo Darmo dan Dewi Sindu adalah tokoh penting dalam sejarah lokal dan penyebaran agama Islam di daerah Maindu Tuban, Jawa Timur. Menurut cerita, Mbah Ahmad Ronggo Darmo atau Raden Rahmat Ronggo Darmo, beliau dikenal sebagai seorang penyiar agama Islam yang berasal dari Kerajaan Pajang. Ia memainkan peran penting dalam awal perkembangan Islam di wilayah tersebut. Sedangkan Dewi Sindu, beliau adalah tokoh lokal yang makamnya juga berada di puncak Gunung Maindu, dekat dengan makam Mbah Ahmad Ronggo Darmo. Menurut cerita dan tradisi setempat, makam Raden Rahmat Ronggo Darmo dianggap sebagai makam yang paling tua di komplek makam tersebut, yaitu di puncak Gunung Maindu.
yang juga mencakup makam Dewi Sindu. Warga setempat sering mengadakan kegiatan keagamaan seperti pengajian di area makam tersebut untuk menghormati jasa-jasa mereka dalam terbentuknya sejarah desa dan penyebaran agama. Kisah mereka berakar kuat dalam tradisi lisan dan menjadi bagian dari warisan budaya serta sejarah religius masyarakat di Desa Maidu. Karena sumber cerita yang kami dapatkan cuma seperti yang saya ceritakan di depan lur, kita bahas saja sesuai konteks bahasa Jawa. Ronggo dalam bahasa Jawa memiliki beberapa arti tergantung konteksnya. Bisa merujuk pada gelar kebangsawanan atau jabatan penting pada masa lampau, seperti jabatan pada masa kolonial atau seorang tokoh bersejarah. Maka dari itu, untuk mengetahui kira-kira Mbah Ronggo sampai di sini semua masih membutuhkan penelitian. Dan nanti kita akan masuk dan melihat makam dari Mbah Raden Ahmad Ronggo Darmo. Di sini juga banyak lur tumbuh pohon jenar. Nah, seperti yang kita lihat ini adalah pohon dari pohon jenar. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam komplek makam Mbah Jenar. Ini juga ada lur pohon kulitnya seperti kulit ular lur. Nah, ini Mbah Rus sedang menyapu, sedang membersihkan area makam. Bersih-bersih lur, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Makanya kalau punya sampah tolong dibuang pada tempatnya, karena kita hidup ini tidak sendirian lur, ada warga yang lain. Jadi kalau buang sampah tolong jangan dibuang di sungai, nanti merugikan orang lain lur. Nah, ini seperti ini saudara-saudara makam dari Mbah Ronggo. Dan itu adalah makam dari Mbah Dewi Sindu. Nanti kita bahas Mbah Dewi Sindu dari segi kata dalam arti bahasa Jawa lur. Secara umum kata Dewi digunakan untuk menyiratkan keagungan, kemuliaan, dan karakter yang luar biasa, layaknya seorang putri atau ratu. Dalam bahasa Jawa, Dewi tidak memiliki arti tunggal khusus, tetapi berasal dari bahasa Sanskerta yang digunakan untuk istilah merujuk pada sosok perempuan yang memiliki kekuatan adikrodati atau sifat-sifat surgawi. Sedangkan Sindu di dalam bahasa Sanskerta mempunyai arti sungai atau lautan. Maka jika digabungkan dua kata tersebut menjadi sebuah nama, seperti situs makam yang ada di sini yaitu Dewi Sindu, maka bisa diartikan seorang wanita yang mempunyai kekuatan luar biasa, yang mungkin di sini beliau
mengatur dan menata sumber mata air atau sungai yang ada di tempat ini. Mungkin bisa diartikan seperti itu, Lur. Dan hal yang paling penting adalah siapapun beliau-beliau yang telah dipusarakan di sini atau dimakamkan di sini, beliau adalah para pendahulu yang sudah ada sebelum kita ada. Jadi keberadaan situs-situs makam seperti yang ada di sini, saya mengajak khususnya warga yang ada di sini semoga mempunyai kesadaran untuk tetap menjaga dan merawat alam ini agar generasi selanjutnya tetap dapat menikmati dari manfaat alam yang telah kita jaga untuk dinikmati di masa-masa yang akan datang. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and Dan ini adalah sumber pokok yang nanti dialirkan di Sendang, Lur. Airnya sangat jernih. Kita lihat sumber airnya mengalir untuk dimanfaatkan warga. Dan pada saat jalan-jalan kali ini, Lur, kami ditemani oleh beliau-beliau berdua. Yang pertama yaitu ada Mbah Sutopo, dan yang kedua adalah Mbah Rusmani. Mereka berdua adalah para pecinta situs-situs makam dan peninggalan-peninggalan tempat-tempat bersejarah zaman dahulu, Lur. Walaupun usianya sudah tidak lagi muda, tapi semangat beliau-beliau ini tidak kalah hebat seperti monumen api yang ada di Tugu Monas, Lur. Kita doakan beliau berdua ini panjang umur dan sehat walafiat, Lur. Iki lho jenenge Danyang Muser. Kludik. Ojo lah, Mbak. Iki sedang tiang iki. Nah, ini karena sudah daerah Desa Maindo Sendang Muser. Nah, ini saya sudah di sini, dulur. Karena ini ditutup ini karena bahaya. Kalau orang di sini harus membawa teman. Nah, ini kalau sendiri jangan. Nah, itu harus teman 2 atau 3. Nah, itu pesan-pesan saya gitu. Ya, semoga harus dilaksanakan hari ini saya di Sendang Muser. Nah, yes. Dan sebentar lagi kita akan sampai di tempat yang akan kita kunjungi, yaitu Sendang Muser. Mari, Lur, jangan di skip videonya, Lur, biar tahu. Nah, kita sudah sampai di Sendang Muser, Lur. Wah, airnya sejuk, Lur. Bayangno sampean
bar teko Tegal panas-panas meruntus langsung jegur langsung adus ning kene lur, seger indah nih lur adus ning gone sumber mata air Sendang lur, seger banyune pinggir-pinggire wit-witan wis sampean bayangna dhewe lur, segere wis makane nek ana nggon-nggon sing kaya ngene mari kita jaga lur, jangan sampai rusak. Pohon-pohonnya tetap dijaga, jangan ditebangi sembarangan ya lur. Soalnya sumber-sumber air seperti ini sangat penting bagi kehidupan saudara-saudara. Manusia juga butuh, hewan-hewan, musang, garangan, burung-burung yang ada di sini semua juga butuh minum lur. Bagi teman-teman yang mungkin mempunyai kesempatan dan ingin datang di sini gratis lur, tidak dipungut biaya. Adus sak blengere lur. Dan ini kita telah sampai, namanya ini yang di depan kita ini pohonnya yang sangat besar. Ini disebut pohon klumpit lur. Makanya di sekitar wilayah sini ada daerah yang disebut dengan kawasan klumpit. Mungkin asal usul dari penamaan klumpit adalah dari pohon ini lur. Dan buah klumpit seperti artikel yang saya baca itu lur, jika kita memakan makanan yang asam itu kita makan buah klumpit dulu, nanti rasa asam itu kecut itu akan berubah menjadi manis. Saya juga ambil lur, ini jatuh dari pohonnya. Ini cerita dari warga sini lur. Nanti kita coba di rumah lur, apakah betul pohon klumpit mempunyai buah klumpit mempunyai manfaat seperti itu lur. Nanti kita coba lur. Demikian teman-teman yang dapat kami sampaikan. Dan nanti seperti yang saya katakan di depan tadi, kita akan meneruskan perjalanan dan mengunjungi api abadi. Apa yang ada di sana dan kira-kira bagaimana tempatnya, kita ikuti video selanjutnya lur. Ini mulai tahun 82 atau sak niki kok. Rugi Pak. Biaya operasional kali anune kita pasang pipa mriki digembel anu. Dan ini sakit didengi Pak. Nah seperti ini teman-teman api abadi yang ada di Desa Maindu. Mungkin kalau malam hari api ini kelihatan indah teman-teman, dan api ini tidak pernah padam. Seperti ini penampakannya lokasi api abadi. Silahkan teman-teman yang penasaran datang ke sini. Demikian teman-teman video kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa tetap kita jaga tempat-tempat seperti ini agar generasi selanjutnya dapat menikmatinya. Terima kasih. Salam indah alamku, semoga tetap terjaga sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.